Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naupal Ilham Fauzi DN, NPM 192191013 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani, Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai analisis KI dan KD atau kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dalam mata pelajaran PJOK atau Penjas dalam kurikulum 2013 dalam jenjang pendidikan SMP dan juga SMA atau sederajat. Nah, kemudian saya di sini akan memaparkan materi mengenai ada pengertian standar isi kurikulum, pengertian kompetensi inti, dan juga pengertian kompetensi dasar. Dan juga saya akan memberikan beberapa contoh kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dalam jenjang pendidikan SMP dan juga SMA. Nah, yang pertama yaitu pengertian standar isi kurikulum. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, standar yaitu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Kemudian ada menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi yaitu kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara umum, standar isi mencakup sasaran yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar bagi peserta didik. Nah, standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 yang keseluruhan mencakup yang pertama kerangka dasar kurikulum, yang kedua struktur kurikulum, yang ketiga beban belajar, dan yang keempat yaitu kalender pendidikan. Struktur kurikulum SMP atau MTS meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai dari kelas 7, 8, dan juga kelas 9. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan yaitu struktur kurikulum SMA. Nah, kemudian struktur kurikulum SMA. Struktur kurikulum SMA atau MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa standar isi pendidikan adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi pendidikan mengatur kerangka dasar kurikulum, beban belajar, kalender akademik, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Standar isi mencakup lingkup dan kedalaman materi pembelajaran untuk memenuhi standar kompetensi lulusan.
Nah, kemudian untuk materi yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu pengertian kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seseorang peserta didik. Dasar dan menengah kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal, berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian ada kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Kemudian ada kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang terakhir ada kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu ada pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Di dalam sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial terkandung 5 nilai utama karakter, yaitu religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebudayaan dan kondisi peserta didik. Nah, kemudian ada proses pembelajaran dengan menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sikap dapat diintegrasikan dengan 5 nilai utama penguatan pendidikan karakter, yaitu nilai religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas.
Nah, kemudian saya akan mencontohkan kompetensi dasar dan juga kompetensi inti dalam jenjang pendidikan SMP dan juga SMA. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada jenjang SMP. Kemudian saya di sini akan kelas 7 ya, SMP-nya. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut. Ya, ini yang dipakai untuk kelas 7 SMP. Yaitu ada kompetensi inti 3 atau pengetahuan. Yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, kemudian ada kompetensi inti 4, yaitu mencakup keterampilan, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, kemudian ada kompetensi dasar, yaitu dalam kompetensi dasar itu dalam pengetahuan. Yang pertama adalah memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana atau tradisional. Kemudian ada kompetensi dasarnya dalam aspek keterampilan, yaitu yang pertama mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana atau tradisional. Kemudian ada yang kedua, memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana, atau tradisional. Kemudian untuk keterampilannya, mempraktekkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana, atau tradisional. Kemudian untuk pengetahuannya, yaitu memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Kemudian untuk keterampilannya yaitu mempraktekkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Nah, itu untuk contoh dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk jenjang SMP atau MTS atau sederajatnya. Perbedaannya yaitu untuk kompetensi pengetahuan yaitu awalnya yaitu memahami pengetahuan. Kalau kompetensi inti yaitu mempraktekkan. Itu untuk keterampilannya yaitu diawali dengan mempraktikkan.
Kalau pengetahuannya itu memahami. Nah, kemudian saya akan memberi contoh yaitu untuk jenjang SMA. Tujuan kurikulumnya yaitu masih sama ya yang tadi 4, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Nah, kemudian untuk jenjang SMA atau sederajat, yaitu kompetensi intinya masih sama, kompetensi inti 3, yaitu dalam ranah pengetahuan, dan juga kompetensi inti 4 yaitu keterampilan. Yang pertama yaitu memahami, kompetensi intinya itu untuk pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, mengetahui faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian yaitu untuk kompetensi inti 4 yaitu dalam keterampilannya yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Nah, kemudian ada kompetensi dasar dalam pengetahuannya yaitu menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yang mencakup keterampilan yaitu mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam pengetahuannya yaitu menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Nah, untuk keterampilannya yaitu mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian kompetensi dasar dalam pengetahuan yang ketiga yaitu menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang baik atau efektif. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Nah, mungkin itu saja untuk contoh-contohnya dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam jenjang pendidikan SMP dan juga SMA. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PJOK dalam kurikulum 2013 dalam jenjang pendidikan SMP dan SMA sederajat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.